wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Tetap sehat ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat belajarnya. Baiklah, di sini kakak akan memperkenalkan diri kakak. Perkenalkan, nama kakak Dwi Alia Permatasari dari kelas 3C Prodi PGSD NPM 5019089. Di sini kakak akan menjelaskan materi tentang tematik tema 1 subtema 3 kelas 4 yang berjudul bersyukur atas keberagaman. Oke adik-adik, sebelum kalian memasuki materi selanjutnya, silakan kalian simak video pembelajaran berikut Selalu ceria. Sudah sarapan belum? Hari ini kita akan belajar mengenai bersyukur atas keberagaman. Sebelum kita mulai, kita baca doa dulu ya. Selamat berdoa. Baiklah, kita mulai pembelajarannya. Cara terbaik mensyukuri keberagaman budaya di Indonesia adalah dengan merawat dan memelihara keberagaman budaya tersebut sehingga tetap menjadi bagian dari identitas bangsa Indonesia di masa kini hingga masa yang akan datang. Indonesia dikenal dunia sebagai negara yang kaya karena kebudayaannya yang beragam. Oleh sebab itu, kita harus memandang keberagaman tersebut sebagai pemersatu, bukan pembeda. Cara merawat dan memelihara kebudayaan ini beragam, bisa dengan mempelajari dan melestarikan kebudayaan masing-masing atau kebudayaan yang diminati, menyaring budaya asing, bangga terhadap budaya bangsa, dan masih banyak lagi lainnya. Selain merawat dan memelihara kebudayaan, cara lain untuk mensyukuri keberagaman budaya adalah dengan bersikap toleran terhadap keberagaman yang ada. Kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lainnya terkadang bertolak belakang. Pada kondisi ini diperlukan sikap toleran dengan cara menghormati perbedaan tersebut agar tidak berujung pada perpecahan. Nah, kakak akan memberitahukan apa itu keberagaman. Baiklah, kakak di sini akan memberikan penjelasan sedikit apa itu keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan dapat terlihat dari suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, dan ekonomi. Sampai sini adik-adik sudah paham belum? Baiklah, kita akan lanjut materi selanjutnya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia kaya akan keberagaman. Nah, keberagaman seperti apa? Baiklah, kakak akan menjelaskan sedikit keberagaman seperti apa. Keberagaman itu mulai dari keberagaman budaya, keberagaman alat musik, keberagaman pakaian adat, dan juga keberagaman masakan khas daerah. Oleh karena itu, kita sebagai warga Indonesia, kita harus bersyukur dan dapat menikmatinya. Oke adik-adik, sebelum memasuki materi selanjutnya, silakan kalian simak video pembelajaran tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Assalamualaikum saleh-salehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat semua ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya.
Hari ini kita akan belajar keragaman yang ada di Indonesia dan kita akan belajar menentukan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung dalam bentuk teks lisan atau teks yang dibacakan. Yuk kita simak penjelasannya, diperhatikan baik-baik ya. Seperti yang sudah kita ketahui, Indonesia kaya akan keberagaman budaya, keberagaman alat musik, keberagaman pakaian adat, dan juga makanan khas daerah. Oleh karena itu, kita harus bersyukur karena dapat menikmatinya. Masakan Indonesia menjadi salah satu kekayaan Nusantara. Banyak orang yang datang jauh-jauh dari luar benua hanya untuk mencicipi nikmatnya makanan khas Indonesia yang terkenal dengan penuh cita rasa yang kuat. Setiap daerah mempunyai masakan khas. Nah, berikut ada beberapa masakan khas dari daerah di Indonesia. Ada nasi timbel dari Jawa Barat. Nasi timbel ini nasi yang dibungkus daun pisang. Beras yang digunakan adalah beras bagoto, yaitu beras merah campuran. Nasi timbel terdiri dari nasi, ikan goreng, tempe, sambal terasi, dan lalapan. Ada nasi jinggo yang berasal dari Bali. Nasi ini nasinya sangat pulen yang dibungkus oleh daun pisang dengan porsi yang kecil, dilengkapi dengan mie goreng dan suiran ayam pedas. Selanjutnya ada papeda dari Papua. Papeda ini terbuat dari bubuk sagu. Papeda memiliki rasa yang tawar. Biasanya papeda disajikan dengan tongkol atau mubara kuah kuning. Kemudian ada bubur Manado dari Sulawesi. Bubur putih yang berisi campuran jagung manis, labu, kangkung, bayam, dan kaldu ayam. Bubur Manado juga dapat disajikan dengan suiran ikan cakalang goreng. Selain makanan khas, ada juga bentuk-bentuk keragaman daerah asal, seperti suku bangsa, bahasa daerah, rumah adat, pakaian tradisional, alat musik, dan juga agama. Nah, berikut contoh keragaman daerah asal. Misalnya, kalian tinggal di Sragen, berarti daerah asal kalian adalah Jawa Tengah. Dan bahasa sehari-hari yang biasa kalian pakai adalah bahasa Jawa. Rumah adat daerah Jawa Tengah adalah rumah joglo, dan senjata tradisionalnya adalah keris. Alat musik tradisional Jawa Tengah adalah gamelan. Biasanya alat musik gamelan ini dijadikan masyarakat untuk hiburan. Nah, itu tadi keragaman yang berasal dari Jawa Tengah. Yang selanjutnya, contoh keragaman dari Sumatera Barat. Orang Padang biasanya menggunakan bahasa Minang dalam kehidupan sehari-hari. Di sana juga ada suku bangsa Minangkabau. Senjata tradisional yang berasal dari Sumatera Barat adalah kerambit. Tarian daerahnya adalah tari piring. Nah, berikut contoh alat musik yang ada di Sumatera Barat. Ada gendang tabui, ada pensi, ada saluang, ada talempong, ada rebab, dan ada serunai. Nah, berikut contoh keberagaman dari Kalimantan. Di sana ada suku Dayak dan menggunakan bahasa keseharian adalah bahasa Melayu. Selanjutnya, kita akan membahas keragaman yang ada di Bali. Di Bali menggunakan bahasa daerah Bali, dan di sana juga terkenal dengan upacara adat ngaben, upacara pemakaman. Rumah adat yang ada di Bali adalah gapura Candi Bentar, dan senjata tradisionalnya adalah kandi. Pakaian adat masyarakat Bali adalah payas agung. Pakaian payas agung ini khusus untuk acara pernikahan. Dan di sana juga ada tarian tradisional, yaitu tari kecak dan juga tari pendet. Makanan khasnya adalah sate lilit. Sate lilit ini terbuat dari daging cincang, dicampur dengan kelapa parut,
santan kental, dan juga bumbu dapur lainnya. Sate lilit ini dibungkus dengan cara melilit pada bambu, batang tebu, atau batang serai. Sate lilit ini dimasak dengan cara dipanggang. Nah, itu tadi keragaman yang ada di Indonesia. Sangat beragam bukan? Oleh karena itu, kita wajib bangga dan bersyukur atas kekayaan yang tak ternilai harganya. Baiklah, di sini kakak akan memberikan kesimpulan dari materi yang sudah kakak jelaskan. Kesimpulannya adalah kita sebagai warga negara Indonesia harus saling menghargai antara suku dengan yang lain, saling menghargai perbedaan agama, saling menjaga tali persatuan, persaudaraan, dan walaupun kita berbeda suku, tapi kita harus tetap satu. Bagaimana adik-adik? Sampai di sini sudah paham belum materi yang kakak berikan? Oke, baiklah adik-adik. Sampai di sini materi dan penyampaian dari kakak. Lebih dan kurang, kakak mohon maaf apabila dalam kesalahan penyampaian materi. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.